Harga jual kembali tidak terlalu rendah, tetapi soal desain, sudah. Untuk keiritan dan juga kecepatan, tapi lulu lantah di bagian kelistrikan. Gue saranin udah paling bener lu main Vario. Ketika kami sedang membahas antara penjualan Yamaha dan Honda, serta strategi marketing mereka, beberapa komentarnya banyak yang menyebutkan kalau Honda laris selama ini karena bisa beli tanpa DP atau DP 0%. Sementara Yamaha tidak bisa, sehingga penjualan Yamaha selalu kalah dari Honda. Nah, apakah benar demikian? Apakah hanya sebuah pembelaan dari fans Yamaha militan yang gak terima kalau brand favoritnya gak laku di pasaran? Mari kita bahas di video ini. Turunnya penjualan komoditas otomotif membuat manufaktur dan pihak-pihak terkait harus memutar otak untuk mencari strategi. Salah satunya adalah lewat program dan promo potongan harga kendaraan. Penawaran uang muka atau down payment atau DP 0% menjadi salah satu cara yang mungkin dilakukan supaya angka penjualan mobil atau motor bisa naik. Belum lama ini Bank Indonesia membuat kebijakan untuk memperpanjang insentif uang muka 0% untuk KPR atau kredit pemilikan rumah dan KKB atau kredit kendaraan bermotor sampai 31 Desember 2025. Namun Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menilai banyak efek negatif yang mungkin terjadi dan justru merugikan berbagai pihak. Mereka menjelaskan bahwa DP 0% bisa memikat orang yang justru sebelumnya tidak menginginkan mobil atau motor, jadi mau beli dengan kendala, seperti dana yang belum mencukupi, yang berakhir pada kredit macet di bulan ketiga bahkan kedua. Walaupun memang ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi perbankan sebelum menerima insentif DP 0%. Misalnya rasio kredit bermasalah berada di bawah 5%. Bila tak dapat memenuhi kriteria tersebut, maka konsumennya harus menyiapkan uang muka setidaknya 10%. Nah, kebijakan inilah yang menurut fans Yamaha membuat penjualan Honda terus meningkat, walaupun rangkanya ramah karat. Adit, tolongin Dit. Adit, tolongin Dit. Benarkah demikian? Walaupun ada benarnya, tetapi menurut kami lebih banyak salahnya. Karena sebenarnya DP 0% ini bukan hanya untuk satu pabrikan saja, dalam hal ini Honda, melainkan untuk semua pabrikan di Indonesia. Dan kalau kalian cari tahu, ternyata DP 0% ini juga ada di produk-produk Yamaha. Walaupun memang di leasing resmi Yamaha yaitu BAF menurut beberapa sumber persyaratannya lebih banyak dibanding di leasing resmi Honda yaitu FIF. Tetapi perlu diketahui, kalau kalian mau beli motor Yamaha tidak harus pakai BAF. Kalian juga bisa pakai Adira dan teman-temannya. Nah, kalau menurut kalian DP 0% ini yang membuat Honda laris, tetapi kenapa Yamaha malah meringis? Dan sebenarnya sebelum kebijakan ini juga dari dulu Honda sudah sangat laku, dari PCX sampai Beat Karbu. Jadi kalian jangan lagi ragu buat beli Honda Beat keluaran terbaru. Teknologia. Karena memang bukan DP 0% ini yang membuat Honda laris di Indonesia, melainkan karena hal yang sudah kami bilang berkali-kali, yaitu nama besar Honda, desain, bengkel resmi di mana-mana, dan harga jual kembalinya yang lebih tinggi. Kombinasi beberapa hal tadi memang sangat penting di Indonesia, yang sebenarnya Yamaha juga sudah punya semuanya. Nama besar nggak kalah, bengkel resmi lumayan lah, harga jual kembali tidak terlalu rendah, tetapi soal desain, sudahlah. Iya, Yamaha kalah di bagian desain.
Untuk hal lain Yamaha masih bisa melawan, soal bodi kokoh maupun keawetan, untuk keiritan dan juga kecepatan, tapi lulu lantah di bagian kelistrikan. Gue saranin udah paling bener lu main Vario. Bukannya apa, bukannya gue ngelarang. Ini Aerox udah gue rawat 5 tahun. Penyakitnya apa? Kode 12 doang. Kode 12 nih saban hari. Sampai gue ganti 10 kabel panjang yang katanya nggak bakal kena kode 12 aja, ini meleleh nih. Meleleh langsung di ECU nih, soket ECU nih meleleh di situ tuh. ECU-nya di mari, soketnya meleleh. Kayak maksud gue udah, lu kalau udah dikasih cobaan jangan dicobain. Ini udah khusus buat anak Aerox aja. Capek lu ngerawat Aerox sumpah, ngebatin. Yang kesimpulannya, DP0 memang berpengaruh ke penjualan Honda, tetapi juga berpengaruh ke penjualan Yamaha, karena mereka sama-sama menerapkannya. Hanya ada sedikit perbedaan di persyaratannya saja, walaupun itu belum pasti juga, karena biasanya lain daerah bisa berbeda-beda. Lalu kenapa Honda yang terus laris? Ya karena beberapa faktor yang sudah kami sebutkan tadi, dan ada beberapa faktor yang Yamaha tidak mempunyai, yaitu desain yang kurang diminati, serta harga motor bekasnya yang kurang tinggi. Hal ini sangat penting untuk pemuja harga jual kembali. Walaupun soal kualitas, Yamaha sudah tidak bisa diragukan lagi. Untuk yang satu ini sepertinya malah Honda sudah diungguli. Seperti bodi yang kokoh nggak kayak mainan, behel metal untuk pegangan, rangka yang kokoh tahan benturan, dan kalau kalian sangat menginginkan, kami kasih tahu sedikit rutinitas untuk kalian. Dan ini bahkan sudah menjadi kewajiban. Kewajiban pengguna Yamaha selain selalu cek kelistrikan, kalian juga harus punya oli cadangan. Telat ganti oli di motor NMAX-nya men, hati-hati. Nih, olinya tinggal sedikit. Makanya bunyi mesinnya kasar. Dan itulah yang membuat Honda masih merajai penjualan sampai sekarang. Gimana? Kalian bangga pakai produk Honda? What? Oke, sekian video ini. Salam DP0 yang penjualannya makin getol, niat hati beli motor buat ngojol, malah berujung crankcase jebol.